Halo para pemburu film, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini aku akan membuatkan alur cerita film komedi romantis Amerika yang berjudul Trainwreck tahun 2015. Film ini menceritakan seorang wanita bernama Amy. Amy menganggap bahwa hubungan dan perkawinan itu tidaklah berarti apa-apa. Maka dari itu, Amy menjadi seorang wanita gila mantap-mantap hanya untuk bersenang-senang. Namun hingga suatu ketika Amy bertemu dengan seseorang yang merubah kehidupannya. Lalu siapakah orang itu? Dan apakah yang akan terjadi kepada Amy? Biar nggak penasaran, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang anak bernama Amy dan adiknya bernama Kim. Semenjak dari kecil orang tua mereka sudah bercerai. Ayah Amy bernama Gordon mengungkapkan kepada anak-anaknya bahwa penyebab perceraian dengan ibunya karena monogami tidak realistis. Monogami adalah suatu pernikahan di mana hanya menikahi satu wanita saja atau sebaliknya. Setelah hal itu, 23 tahun pun berlalu. Karena perceraian kedua orang tuanya, kini Amy tumbuh menjadi wanita dewasa yang memiliki masalah terkait komitmen. Yang dipikirkan Amy di tiap hubungan dengan pria hanyalah untuk memuaskan hasratnya saja. Maka dari itu membuat Amy menjadi seorang wanita pemabuk dan pencandu mantap-mantap. Wow. Kini Amy bekerja sebagai penulis majalah pria dewasa. Dengan pekerjaan itu, ia memanfaatkan banyak pria sumber inspirasinya itu untuk bermantap-mantapan dengan dirinya. Namun uniknya, Amy membuat peraturan sendiri yaitu dilarang menginap dan setelah bermantap-mantapan dengan banyak pria, saat itu juga Amy memutus hubungan dengan mereka lalu melupakannya begitu saja. Dan juga hanya sebagai hiburan serta tidak menganggapnya serius. Kini Amy berpacaran dengan pria kekar bernama Stephen, yang tak lain diperankan oleh John Cena. Amy tertarik kepada Stephen karena Amy menganggap Stephen sangat seksi. Itulah kisah gelap Amy sebagai wanita pecandu mantap-mantap. Suatu hari di kantor Amy, saat sedang bekerja, bos Amy yang berhati dingin bernama Diana menugaskan Amy untuk menulis artikel tentang seorang dokter olahraga yang sedang naik daun. Dokter itu bernama Dr. Aaron Connors. Diana sangat ingin perusahaannya naik, maka dari itu Diana memanfaatkan Connors untuk kemajuan bisnisnya. Diana berharap Amy bisa menulis artikel Aaron dengan baik dan sukses, di mana jika Amy berhasil maka Amy akan naik jabatan sebagai editor eksklusif. Adik Amy yaitu Kim saat ini tumbuh menjadi seorang wanita yang cantik. Sangat berbeda jauh dengan Amy, Kim sudah menikah. Ia mempunyai suami dan seorang putra tiri yang begitu sayang kepada Kim. Di malam hari kehidupan malamnya dipenuhi mantap-mantap. Alhasil saat tengah mantap-mantap dengan Stephen, Amy terlihat biasa saja, serta dibumbui obrolan-obrolan lucuan mereka. Diketahui sosok dari ibu Amy dan Kim tidak diperlihatkan di film ini. Mungkin saja ibu mereka meninggal ya guys, karena tak ada kejelasan apapun di film ini. Oke lanjut. Kini Gordon sudah begitu tua dan ia tinggal di fasilitas yang khusus untuk orang-orang lanjut usia. Gordon telah memiliki penyakit tulang belakangnya semakin hari semakin memburuk. Karena hal itu yang memaksa Gordon untuk beraktivitas dengan kursi roda dan meminum obat dengan rutin setiap harinya. Untuk pekerjaannya, Amy mulai akan menemui Aaron. Sesampainya di tempat kerja Aaron, mereka mulai mengobrol satu sama lain. Amy menceritakan tujuannya bertemu dengan Aaron. Aaron yang mengetahui hal itu tanpa keberatan menyetujui Amy untuk menulis tentang dirinya. Di akhir obrolan, mereka berjanji akan bertemu kembali. Di malam hari, Amy yang sedang berkencan dengan Stephen, tanpa disadari, Stephen telah mengetahui Amy telah berhubungan dengan pria lain dari ponselnya. Hal itu membuat Stephen sangat kecewa kepada Amy, karena sebenarnya Stephen ingin melamar Amy. Amy tidak mengetahui bahwa Stephen begitu menyukai Amy, dan semenjak awal memang Amy menganggap hubungannya dengan Stephen tidaklah serius. Maka dari itu Amy memutuskan hubungan dengan Stephen. Mendengar hal itu, Stephen yang sakit hati dengan raut wajah kecewa dan sedih meninggalkan Amy begitu saja. Setelah putus dari Stephen, Amy bertemu kembali dengan Aaron. Di pertemuan itu hubungan mereka berdua mulai akrab. Aaron memberikan tes kesehatan kepada Amy, di mana alat itu akan menunjukkan otot-otot yang bekerja dan bergerak. Namun di saat Amy menambah kecepatan, Amy malah tidak bisa mengontrolnya, sehingga membuat Amy sesak nafas dengan sigap Aaron membantunya. Di malam hari, mereka makan malam bersama. Aaron mulai terbuka kepada Amy dan menceritakan tentang kehidupannya. Setelah makan malam selesai, Amy memutuskan untuk ikut pulang bersama Aaron. Sesampainya di rumah Aaron, tanpa banyak basa-basi, mereka langsung melakukan hubungan mantap-mantap.
Setelah mantap-mantap, Amy melanggar aturannya sendiri untuk tidak menginap dengan pria yang pernah bermantap-mantap dengannya. Terpaksa Amy menuruti permintaan Aaron untuk menginap di rumahnya. Keesokan harinya saat Amy sedang bekerja di kantornya, Aaron menelpon kembali dan berbicara kepada Amy selanjutnya apakah Amy bisa bertemu kembali dengan Aaron. Mendengar hal tersebut, Amy panik dan mengatakan kepadanya bahwa mereka akan membicarakannya saat wawancara. Teman kantor Amy bernama Nikki menyarankan untuk mengakhiri hubungannya dengan Aaron. Sementara teman Aaron, seorang atlet basket terkenal bernama LeBron James, sangat tertarik kepada Amy karena telah membuat Aaron merasakan senang terhadap wanita kembali karena Aaron tidak pernah berkencan dengan siapapun selama 6 tahun. Setelah beberapa hari, mereka pun bertemu kembali. Amy yang tidak pernah melihat seseorang dioperasi di depan matanya merasa mual melihatnya. Namun Amy dengan senang hati menanti Aaron yang tengah melakukan pekerjaannya. Setelah Aaron selesai operasi, Amy mulai berbicara tentang dirinya akan berprofesional dalam tugas pekerjaannya untuk menulis tentang Aaron. Mendengar hal itu, Aaron tidak peduli dengan tugas Amy. Aaron yang sudah menyukai Amy mengajaknya berkencan kembali. Namun di tengah perbincangan mereka, Amy mendapatkan kabar bahwa ayahnya telah terjatuh. Alhasil, Amy bersama Aaron pergi untuk memeriksa keadaan ayahnya. Sesampainya di tempat, Aaron yang melihat Gordon terluka dengan segera melakukan pertolongan dan mengobati lukanya. Setelah kejadian itu, Aaron dan Amy mulai jatuh cinta satu sama lain. Lalu Amy menceritakan semua hal tentang Aaron kepada Kim, bahwa ia tidak menyangka sangat menyukai Aaron dan sangat ketakutan dengan perasaan yang ia miliki sekarang, karena Amy sekarang baru pertama kali merasakan jatuh cinta. Kim yang mendengar hal tersebut tidak percaya, karena selama ini Amy hanya melakukan mantap-mantap dengan banyak pria, namun tidak pernah merasakan jatuh cinta sama sekali. Setelah merasakan cinta satu sama lain, Aaron dan Amy lebih sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama, bersenang-senang, berciuman di kereta, sampai bobo bareng. Hehe. Suatu ketika, Amy mendapatkan kabar bahwa Gordon ayahnya telah meninggal. Hal itu disebabkan karena Gordon sedang menjalani pengobatan dan jantungnya berhenti berdetak. Di pemakaman, Amy dan yang lainnya sangat bersedih telah kehilangan sosok Gordon. Setelah pemakaman, Amy yang kesal menuduh Kim bahwa ia telah bersandiwara di pemakaman ayah mereka. Karena selama ini, Amy merasakan bahwa Kim tidak peduli dengan ayahnya, karena hal itu membuat mereka bertengkar. Setelah mereka bertengkar, tak lama Aaron mengatakan kepada Amy untuk pertama kalinya bahwa ia sangat mencintai Amy. Amy yang mendengar ucapan Aaron dengan perasaan kesal, Amy mengatakan kepada Aaron mengapa memilih hari seperti ini, sementara Amy sedang dilanda kesedihan telah ditinggal oleh ayahnya. Seminggu kemudian, setelah Amy berhasil bangkit kembali dari kesedihan, Aaron mengajak Amy ke sebuah pesta, di mana di pesta itu Aaron telah mendapatkan penghargaan bergengsi. Namun saat Aaron berpidato, Amy yang tengah menyaksikan Aaron berpidato telah mendapatkan panggilan dari bos Diana. Amy ingin sekali menghargai Aaron dan menyaksikan pidatonya sampai selesai, tapi Diana mengancam akan memecat Amy jika Amy tidak menanggapi telepon darinya. Alhasil, Amy terpaksa memilih menanggapi Diana dan meninggalkan Aaron selama pidatonya. Setelah selesai berpidato, Aaron dengan kesal mengungkapkan kepada Amy mengapa tidak menyaksikan pidatonya. Hal yang membuat kesal Aaron karena sebelumnya ia telah mempersembahkan pidatonya itu untuk Amy. Pada akhirnya mereka bertengkar. Setelah bertengkar, mereka berdua kembali ke apartemen. Di apartemen, Amy masih terus berbicara dan marah kepada Aaron. Namun Aaron mengatakan kepada Amy bahwa mereka harus menyelesaikan permasalahan ini dan tidak baik untuk tidur dengan keadaan marah. Alhasil Amy yang keras kepala terus berbicara kepada Aaron hingga pagi, karena hal itu membuat Aaron sangat kelelahan saat bekerja. Di pekerjaan Aaron, ia akan mengoperasi teman baiknya Amar. Dari tingkah laku Aaron, Amar menyadari bahwa Aaron kurang tidur dan sangat berbahaya jika melakukan operasi. Tidak mau ambil resiko, Amar membatalkan operasinya terhadap dirinya. Setelah itu, Aaron pulang dan kembali ke apartemen. Di apartemen, Aaron menceritakan kepada Amy bahwa operasi Amar telah dibatalkan karena Aaron harus membutuhkan istirahat. Dari kelakuan Amy yang suka minum dan memakai ganjoy, hal itu membuat Aaron terganggu. Alhasil, Aaron membuat rencana untuk tidak bertemu dengan Amy untuk sementara waktu, hingga tugas operasinya selesai. Amy yang egois mendengar saran dari Aaron tanpa pikir panjang memutuskan hubungan dengan Aaron, dan tentang tugas pekerjaannya untuk menulis Aaron telah dibatalkan dan dianggap membosankan. Mendengar hal itu dengan sakit hati, Aaron pergi begitu saja meninggalkan Amy.
Di malam hari tanpa merasa bersalah, Amy dengan kebiasaannya memutuskan untuk pergi minum dan bersenang-senang. Di tempat itu, Amy bertemu dengan pria bernama Donald. Tak lain, pria itu adalah rekan kerja Amy yang magang di tempat kerjanya. Alhasil, Amy dan Donald akan melakukan mantap-mantap. Namun mereka yang tengah bersenang-senang dipergoki oleh Ibu Donald. Pada akhirnya, Amy kaget setelah mendengar perkataan dari Ibu Donald bahwa Donald baru berusia 16 tahun. Setelah kejadian itu, Amy dipecat dari pekerjaannya karena telah dianggap memperkaos anak di bawah umur. Sementara Aaron telah berhasil mengoperasi Amar, dirinya selalu murung tanpa keberadaan Amy di sisinya. Hingga suatu ketika, Aaron yang sedang berada di apartemennya mendapatkan panggilan darurat dari LeBron. Karena ia telah terjatuh dan keseleo, LeBron membutuhkan Aaron untuk datang menolongnya. Mendengar hal itu, segera Aaron bergegas pergi menolong LeBron yang sedang berada di tempat gym. Sesampainya di tempat gym, ternyata LeBron dan orang-orang di sekeliling Aaron berniat untuk menyemangatinya. Sebagai teman yang baik, LeBron melakukan hal itu karena ia menyadari Aaron selalu bersedih setelah berpisah dari Amy. Pada akhirnya mereka menyarankan Aaron untuk memperbaiki hubungannya dengan Amy. Namun Aaron bersikeras mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Amy sudah berakhir. Di sisi lain, untuk menebus kesalahannya, Amy datang mengunjungi Kim dan menceritakan semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Sebagai adik yang sayang kepada kakaknya, Kim dan keluarga menghibur Amy dengan pelukan erat. Amy yang mendapatkan kasih sayang merasa bahagia dan menangis terharu. Setelah kejadian itu membuat Amy sadar dan memutuskan untuk berhenti dari kebiasaan buruknya. Lalu Amy membersihkan semua minuman dari apartemennya dan memberikannya kepada lelaki tunawisma. Selama ini Amy menulis kisah Aaron untuk pekerjaannya. Namun tugas itu telah dibatalkan dan kini Amy sudah dipecat. Lantas Amy membawa kisah Aaron ke Vanity Fair. Pada akhirnya kisah Aaron diterbitkan dan Amy mengirimkan salinan majalah dari cerita itu kepada Aaron. Suatu ketika teman Aaronnya itu Amar telah pulih dari operasi lututnya. Pada akhirnya ia mulai bertanding basket kembali dan pertandingan itu disiarkan di TV. Sebagai teman baik, Aaron pun hadir untuk menyaksikan pertandingannya. Setelah pertandingan usai, Aaron yang bergegas pulang, ia dihampiri salah satu cheerleaders dari acara itu dan memintanya untuk kembali ke lapangan basket. Sesampainya di lapangan basket, di saat bersamaan muncul para wanita cheerleaders dengan Amy yang ikut serta bersama mereka. Pada akhirnya mereka tampil di depan Aaron dan membawakan lagu kesukaan Aaron yang berjudul Uptown Girls dari Westlife. Aaron yang melihat aksi Amy tersenyum terharu dan bahagia. Meskipun Amy tak selincah cheerleaders lainnya, namun Amy tetap berusaha untuk menghibur Aaron. Dan satu lagi, Amy mencoba untuk melempar bola basket melalui trampolin seperti atlet basket lainnya. Alhasil, Amy gagal dan terjatuh. Amy melakukan itu semua untuk menebus kesalahan dan meminta maaf kepada Aaron dan berusaha untuk kembali bersama Aaron. Pada akhirnya cinta mereka bersatu kembali. Film pun selesai. Itulah alur cerita film Trainwreck. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam cerita. Jika kalian mau berkomentar atau request film, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka, langsung aja di like video dan subscribe channel Mimin. Cukup sekian, terima kasih. Bye!